Oke, selamat siang semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang statement of cash flow. Nah, di pertemuan kali ini kita mau ngebahas problem 6 Awake Company. Nah, di sini dikasih tahu ada comparative statement of financial position tahun 2018 sama 2019. Dari mulai aset paten sampai di accounts payable. Nah, di bawahnya juga ada income statement dari net sales sampai diketahui net income-nya. Kayak gitu. Nah, ini cara pengerjaannya sama kayak minggu lalu, ada 3 step. Yang pertama itu kita hitung dulu kenaikan atau penurunan dari setiap aset, liability dan equity-nya. Contohnya misalnya di sini kan paten di tahun 2018 itu 55 juta, di 2019 turun jadi 52.500. Nah, kita hitung selisihnya. Jadi kayak gini nanti. Jadi buat pertama yang paten terjadi penurunan sebesar 2.500.000. Terus untuk goodwill terjadi penurunan sebesar 5 juta. Untuk investment terjadi kenaikan sebesar 52.500.000. Building itu terjadi penurunan 100 juta dan seterusnya. Nah, ini tinggal kalian selisihin aja. Didapat dari tahun 2019 52.500, kalian kurangin sama tahun sebelumnya. Di sini tahun 2018 55 juta. Jadi 52.500 dikurang 55 juta kan hasilnya minus 2.500.000. Kayak gitu. Nah, itu seterusnya kalian hitung sampai bawah, sampai di accounts payable kalian hitung dulu kenaikan penurunannya. Itu buat step 1. Tinggal kalian kurang-kurangin aja. Terus habis itu masuk ke income statementnya. Nah, karena di sini income statementnya udah diisi semua, nggak ada yang kosong-kosong, jadi kalian nggak perlu hitung-hitung lagi. Jadi di sini udah dikasih tahu semua dari net sales sampai nanti di net income-nya ketemu 100 juta 968.750. Nah, ini sebelumnya ada ralat untuk di income statement-nya. Di income before tax itu hasilnya 134.625. Nah, yang di modul kan masih salah. Ini udah dikunci jawabannya. Jadi income before tax-nya itu kalian ubah jadi 134.625.000. Untuk income tax expense-nya udah benar. Terus untuk net income-nya ini juga ralat. Berarti didapat dari 134.625 kalian kurang sama 33.656.250. Jadi ketemu net income sebesar 100.968.750. Nah, itu buat step satunya. Pokoknya untuk step 1 kalian tinggal hitung kenaikan atau penurunan dari asetnya. Kalian hitung dulu semuanya, kenaikan dan penurunannya. Nah, kalau udah ketemu semua kayak gini, baru kita bisa masuk ke step 2-nya atau ke informasi tambahan. Kita baca untuk informasi tambahan. Informasi tambahan yang pertama, paten dan goodwill diamortisasi setiap tahunnya. Nah, berarti karena dibilangnya paten dan goodwill, makanya kita harus buka di account dari paten dan goodwill. Terus kalian masukin saldo awalnya dari SOFP itu. Di sini kan saldo awalnya paten itu 55 juta dan saldo akhirnya 52.500. Makanya tinggal kalian masukin di awalnya 55 juta, di akhirnya 52.500. Begitu juga buat goodwill-nya. Goodwill itu saldo awalnya 75 juta dan saldo akhirnya 70 juta. Nah, karena dia bilang paten dan goodwill itu diamortisasi setiap tahun dan nggak ada lagi informasi tambahan terkait paten dan goodwill. Nah, jadinya kan ada selisih antara 55 juta
sama 52.500 sebesar 2.500.000. Nah, si 2.500.000 ini kita akuinnya sebagai amortisasi expense. Jadi ini kita akuin sebagai amortisasi. Terus begitu juga buat goodwill, karena nggak ada informasi tambahan terkait goodwill. Jadi di sini kan ada selisih antara 75 juta sama si 70 jutanya. Selisih 5 juta. Si 5 juta ini kita akuin sebagai amortisasi. Nah, jadi buat gampangnya biar mudahin kalian, jurnalnya jadi kayak gini. Amortization expense pada paten sama goodwillnya. Amortization expense 7.500.000 didapat dari 2.500.000 ditambah 5 juta, ketemu 7.500.000. Untuk patennya berkurang sebesar 2.500.000 dan untuk goodwill berkurang sebesar 5 juta. Kayak gitu untuk informasi tambahan yang pertama. Terus kita lanjut ke informasi tambahan yang kedua. Di sini dia bilang Chlorine Co mengumumkan laba sebesar 250 juta dan membagikan dividen sebesar 75 juta. Nah, kan kita di sini sebagai awake company ya. Dan kita menabung atau meninvestasikan dana kita di Chlorine Co sebesar 30%. Jadi ini metodenya equity ya, bukan cost karena lebih dari 20%. Berarti kalau metode equity kita boleh ngakuin laba dan dividennya. Tapi kalau metode cost cuma boleh ngakuin dividennya. Nah, berarti karena dia bilang Chlorine Co, berarti kita buka the account investment di Chlorine Co. Masukin saldo awalnya. Saldo awalnya di sini itu 65 juta, saldo akhirnya 117.500.000. Nah, terus dia bilang kan bagian laba sebesar 250 juta. Nah, 250 juta itu kan 100%-nya, sedangkan kita cuma punya kepemilikan sebesar 30%-nya. Makanya si 250 juta kalian kali 30%, ketemu 75 juta. Nah, 75 juta itu kita akuin sebagai penambah investment in Chlorine. Karena jurnalnya kayak gini nih. Jurnalnya itu share investment pada revenue from investment sebesar 75 juta. Nah, kan di sini share investmentnya bertambah 75 juta. Makanya di sini kita debitin 75 juta. Nah, terus dia bilang dan membagikan dividen sebesar 75 juta. Nah, 75 juta ini juga untuk 100%, sedangkan kita cuma 30%-nya. Makanya 75 juta kalian kali 30%, ketemu 22.500.000. Untuk jurnalnya berarti karena metode equity, cash pada share investment sebesar 22.500.000. Makanya kenapa di sini share investmentnya kita kurangin sebesar 22.500.000 karena untuk penerimaan dividennya kayak gitu. Nah, ini kan kalau kalian selisihin kan udah sesuai ya. Jadi 65 juta ditambah 75 juta dikurang 22.500.000 kan hasilnya 117.500. Nah, berarti itu udah sesuai, berarti di account kalian udah bener. Pokoknya nanti hasilnya harus sesuai sama saldo akhirnya. Kalau belum sesuai berarti masih ada yang kurang atau salah di account-nya. Kayak gitu. Itu untuk informasi tambahan yang kedua. Kita lanjut ke informasi tambahan yang ketiga. Peralatan seharga 25 juta dijual oleh perusahaan pada 25 Desember 2019. Fair value dari peralatan tersebut adalah 6.687.500. Peralatan diperoleh pada 1 Juli 2017, disusutkan dengan menggunakan double declining method, masa manfaatnya 4 tahun dan nilai sisa sebesar 5 juta. Nah, ini kalau ada transaksi terkait peralatan, berarti kalian perlu buat di account peralatan dan jangan lupa di account akumulasi depresiasinya. Berarti nanti kalian bikin dua kayak gini.
yang satu untuk equipmentnya, yang satu untuk akumulasi depresiasinya. Ini tinggal kalian masukin saldo awalnya. Saldo awal equipment 70 juta dan saldo akhirnya 85 juta. Begitu juga akumulasi depresiasinya, tinggal salin dari SOFP-nya. Terus kalian baca lagi di informasi tambahan. Dia bilang peralatan seharga 25 juta dijual. Nah, kalau dijual berarti kan kita kreditin equipmentnya. Nah, makanya di sini di kredit 25 juta. Terus tinggal kalian sesuaiin, berarti kan 70 juta dikurang 25 juta. Nah, saldo kalian 45 juta, sedangkan di akhir periode saldo kalian harus 85 juta. Nah, kan berarti masih ada selisih ya antara si 85 juta sama 45 juta. Ada selisih sebesar 40 juta. Nah, 40 juta ini kita akuin sebagai pembelian equipment baru. Kayak gitu. Nah, makanya di sini 25 juta untuk penjualan equipment, 40 juta untuk pembelian equipment. Nah, habis itu untuk akumulasi depresiasi. Nah, ini tuh kita buat di akunnya untuk mengetahui berapa jumlah beban penyusutan tahun tersebut. Nah, di sini kayak gini, saldo awal kan 22.500.000, sedangkan di akhir 9.687.500. Terus di sini ada di debitnya 20.312.500. Nah, itu dari mana? Itu dari, coba kalian hitung ini deh, penyusutan dari peralatannya. Kan peralatan tuh diperoleh 1 Juli 2017. Harganya 25 juta, masa manfaatnya 4 tahun, nilai sisa 5 juta, double declining method. Jadi kan kalau double declining method kan kita nggak lihat nilai sisa ya. Jadi kita fokusnya sama masa manfaatnya aja. Berarti kan rumus untuk double declining itu kan 100% dibagi N atau dibagi 4 dikali 2 ketemu 50%. Nah, jadi untuk per tahun depreciation rate itu 50%. Jadi tinggal 25 juta kalian kali 50%, kalian kali 6/12 untuk di tahun 2017, karena kan diperolehannya 1 Juli 2017. Dari Juli sampai Desember kan itu 6 bulan ya. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti untuk 2017 itu kepake 6 bulan. Makanya kita kali fractionnya 6/12. Untuk 2018 full 12 bulan. 2019 juga full 12 bulan, karena kan dijualnya itu tanggal 25 Desember, udah di akhir tahun ya. Coba kalian hitung sendiri penyusutannya, nanti bakalan ketemu sebesar 20.312.500 kayak gitu. Nah, ini kan berarti masih ada selisih ya. Kan awalnya kita 22.500, terus ada penjualan equipment, makanya berkurang sebesar 20.312.500. Nah, kan sisanya 2.187.500 ya. Sedangkan di akhir harus 9.687.500. Itu tinggal kalian selisihin aja. Nah, hasil selisihnya ketemu 7.500.000. Nah, si 7.500.000 ini kita catat sebagai depresiasi di tahun tersebut, depreciation expense untuk equipment. Kayak gitu. Itu buat di account equipment dan akumulasi. Pokoknya yang biru-biru ini yang kita catat di statement of cash flow. Udah saya tandain. Nah, untuk mempermudah saya bikinin jurnalnya juga. Nah, ini kan jurnal untuk penjualan equipment. Kita masukin dulu akumulasinya. Akumulasinya sebesar yang kita jual di sini 20.312.500. Gain on sale equipment 2 juta. Nah, itu udah ada di soal. Nih, kalian lihat di income statement, di sini kan ada gain on sale equipment sebesar 2 juta. Nah, makanya tinggal masukin aja equipment 25 juta dari harga perolehan yang kita jual. Kan di soal dia bilang seharga 25 juta. Makanya kita kreditin equipmentnya sebesar 25 juta. Nah, selisihnya itu berarti
cash yang kita terima. Masih ada selisih 6.687.500. Berarti nanti kita catat cash-nya sebesar 6.687.500. Kayak gitu. Itu untuk jurnal penjualan. Nah, untuk jurnal pembeliannya berarti kayak biasa, equipment pada cash saja sebesar selisih yang tadi kita hitung. Kan masih ada selisih 40 juta. Nah, berarti 40 juta itu karena di debit, berarti kita ada beli peralatan baru. Nah, kalau di kredit berarti ada penjualan peralatan kayak gitu. Jurnalnya kayak gini. Equipment pada cash sebesar 40 juta. Nah, itu untuk informasi tambahan yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke informasi tambahan yang keempat. Di sini dia bilang kendaraan yang diperoleh pada 1 Januari 2016 dijual pada 1 Juli 2019. Biaya perolehan kendaraannya itu 120 juta. Terus perusahaan menerima kas sebesar 80 juta. Kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus, nilai sisa 25 juta dan umur manfaat 8 tahun. Nah, berarti kalau kayak gitu sama caranya buka di account vehicle sama akumulasi depresiasinya. Jangan lupa masukin saldo awal sama saldo akhir. Begitu juga di akumulasi depresiasinya, saldo awal dan saldo akhir. Nah, terus masuk ke informasi tambahan. Dia bilang menjual kendaraan seharga 120 juta, makanya dikreditin 120 juta. Nah, terus tinggal kalian selisihin, kan awalnya 300 juta, kita udah jual 120 juta, sisa 180 juta, sedangkan di akhir kita harus saldonya 200 juta, makanya masih ada selisih sebesar 20 juta di debit. Nah, berarti si 20 juta ini kita akuin sebagai pembelian kendaraan baru. Meskipun gak di stated di informasi tambahan, kalian perlu tahu berarti kalau nanti ada selisih di debit itu pembelian, nanti kalau ada selisih di kredit itu penjualan. Kayak gitu. Nah, untuk akumulasi juga sama. 41.562.500. Nah, ini itu akumulasi yang kita jual kendaraannya. Didapat dari di sini kan dia bilang harga atau kosnya kan 120 juta. Nilai sisanya 25 juta dan umur manfaat 8 tahun. Nah, berarti kan cara nyarinya karena garis lurus 120 juta dikurangi nilai sisa dibagi 8 tahun. Nah, per tahunnya ketemu 11.875. Nah, 11.875 ini kan untuk 1 tahun, sedangkan kita jual itu di 1 Juli 2019. Berarti kan untuk 2016 full ya 1 tahun, karena dari 1 Januari 2017 juga full 1 tahun, 2018 full 1 tahun. Nah, untuk 2019 berarti nanti kalian kali 6/12, karena kita jualnya pada 1 Juli 2019. Berarti kan yang didepretkan baru dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kayak gitu. Nah, nanti kalian jumlahin total akumulasinya itu ketemu 41.562.500. Makanya ini kita debitin. Nah, habis itu tinggal selisihin. Kan awalnya 75.250 ya. 75.250, terus ada pengurangan akumulasi sebesar 41.562.500. Nah, berarti kan saldo kita tinggal 33.687.500, sedangkan di akhir kita harus 40.687.500. Nah, itu tinggal kalian selisihin aja. Nah, selisihnya ketemu 7 juta. Nah, 7 juta ini juga kita akuin sebagai depreciation expense buat vehicle. Oh ya, ini salah, ini bukan equipment tapi vehicle ya. Ini juga. Nah,
jadi kayak gitu. Ini juga jurnalnya buat mempermudah kalian. Di sini cash 80 juta. Itu dari mana? Di soal juga bilang kan, dan menerima kas sebesar 80 juta. Terus akumulasinya dari yang udah kita hitung. Vehicle-nya dari yang di account atau di soal juga ada, dia bilang seharga 120 juta. Gain on sale of vehicle itu tinggal selisihnya, atau kalian bisa lihat di sini, gain on sale of vehicle ketemu 1.562.500 kayak gitu. Itu untuk jurnal penjualan kendaraannya. Nah, untuk jurnal pembeliannya sama kayak tadi equipment, vehicle pada cash sebesar tambahan pembeliannya. Berarti pembeliannya ada 20 juta. Makanya jurnal pembelian itu vehicle pada cash sebesar 20 juta sesuai sama di account-nya. Nah, berarti itu untuk informasi tambahan yang keempat atau D. Nah, kita lanjut ke informasi tambahan yang kelima. Gedung dijual pada 20 Desember 2019 dengan memperoleh kerugian sebesar 15 juta. Gedung diperoleh pada 5 Januari 2015 dengan masa manfaat 25 tahun tanpa nilai sisa. Metodenya garis lurus. Dan pada tahun ini perusahaan juga melakukan pembelian gedung dengan harga perolehan sebesar 110 juta secara tunai. Nah, berarti sama, kalian buka di account building sama akumulasinya, jangan lupa masukin saldo awal sama saldo akhir. Di depresiasi juga masukin saldo awal, masukin saldo akhir. Nah, terus baru masukin informasi tambahan. Dia bilang gedung dijual, cuma kan nggak dikasih tahu harga perolehannya itu berapa yang dijual. Sedangkan di sini dikasih tahunya pembelian gedung, makanya kita masukin dulu aja pembelian gedung 110 juta di sini. Nah, baru kita cari selisihnya. Nah, berarti itu selisihnya itu sama aja kayak harga perolehan building yang kita jual. Kan berarti awalnya 350 juta ditambah pembelian building. Kan tadi tambahin pembelian building 110 juta, ketemu 460 juta. Sedangkan di akhir saldonya harus 250 juta. Makanya kita selisihin. Ketemu nanti hasilnya 210 juta. Nah, berarti 210 juta ini adalah harga perolehan gedung yang kita jual di informasi tambahan kelima. Berarti nanti harga perolehan gedungnya 210 juta. Baru kita hitung akumulasi depresiasinya. Karena di sini dibilang tanpa nilai sisa, metodenya garis lurus dan masa manfaat 25 tahun, berarti tinggal dari kosnya 210 juta dibagi 25 tahun ya. Ketemu per tahunnya 8.400.000. Terus kalian hitung akumulasi dari 5 Januari 2015 sampai 20 Desember 2015. Nah, kan berarti 2015 karena 1 tahun ya, karena awal Januari. 2016 juga 1 tahun, 17 1 tahun, 18 1 tahun, 19 juga 1 tahun. Nah, berarti tinggal kalian tambah-tambahin, totalnya ketemu 42 juta untuk akumulasi depresiasinya. Makanya di akumulasi depresiasi kita debitin 42 juta sebesar akumulasi depresiasi building yang kita jual kayak gitu. Nah, kan berarti awalnya 55 juta dikurang 42 juta ya. Akumulasi kita 13 juta, sedangkan di akhir itu harus 52 juta. Berarti itu tinggal kalian selisihin aja. Ketemu 39 juta. Nah, si 39 juta ini juga kita akuin sebagai depreciation expense buat building. Kayak gitu. Berarti nanti untuk depreciation expense tinggal kalian tambahin. Berarti 39 juta ditambah 7 juta ini untuk vehicle, ditambah 7.500.000 untuk equipment. Nah, untuk mempermudah juga nih ada jurnalnya. Ini juga diganti dulu jadi building. Oke. Nah,
Untuk jurnalnya kita masukin dulu akumulasi yang udah kita hitung kan, akumulasi udah ketahuan 42 juta. Loss on sale building juga udah kasih tahu di soal. Di sini ada memperoleh kerugian 15 juta. Terus cost building juga udah kita tahu 210 juta. Nah, itu tinggal selisihin ketemu cash yang kita terima atas penjualan building. Jadi cash yang kita terima itu 153 juta. Nah, ini yang kita catat di statement of cash flow-nya. Kayak gitu. Terus kita juga bikin jurnal pembelian building yang tadi. Jurnalnya sama, building pada cash sebesar 110 juta atau sebesar harga perolehannya. Kayak gitu. Itu untuk informasi tambahan yang ke-5. Nah, kalau udah kita lanjut ke informasi tambahan yang ke-6. Wake Company menebus utang obligasinya dengan menerbitkan preference share sebanyak 20.000 lembar, di mana harga pasar saham sama dengan harga par saham. Nah, berarti untuk yang ke-6, karena dia bilang menebus utang obligasi dengan preference share, makanya kita buka di account bonds payable sama si preference share. Masukin saldo awal, masukin saldo akhir, masukin saldo awal, masukin saldo akhir. Nah, baru kita masukin dari informasi tambahan. Di sini kan dia bilang menembus utang obligasi, nggak tahu kan yang ditebus itu berapa. Nah, makanya itu kalian selisihin dulu. Awalnya kita punya bonds itu sebesar 225 juta, sedangkan di akhir itu harus 133 juta 500. Nah, ini tinggal kalian selisihin, ketemu 91 juta 500. Nah, berarti si 91 juta 500 di debit itu adalah bonds payable yang kita bayarin atau kita lunasin. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke account preference share-nya. Nah, kan di saldo awal itu 95 juta, sedangkan di akhir itu 195 juta. Ada selisih 100 juta. Nah, 100 juta ini itu adalah penerbitan saham untuk melunasi utang bondsnya, kayak gitu. Nah, atau bisa juga kalian dapetin dari, kan di sini dia bilang menerbitkan 20.000 lembar ya. Berarti 20.000 lembar kalian kali sama par sahamnya. Di sini harga parnya dikasih tahu 5.000. Jadi 20.000 dikali 5.000 ketemu 100 juta. Bisa kayak gitu juga. Terserah kalian, ini bisa tinggal selisihin, bisa juga pakai cara yang tadi 20.000 dikali 5.000 kayak gitu. Nah, nanti si transaksi ini kita catat di statement of cash flow di bagian non cash activity. Kenapa? Karena di transaksi ini kita nggak ngeluarin cash, karena kita nggak bayar bonds payable-nya bukan pakai cash tapi pakai penerbitan saham preference. Jadi nanti kita masukinnya di bagian non cash activity kayak gitu. Nah, untuk mempermudah jurnalnya kayak gini, bonds payable-nya di debit karena melunasi utang sebesar 91.500 dari T account. Share capital preference-nya itu 100 juta dari T account. Nah, selisih, kan ada selisih di debit sebesar 8.500. Nah, itu loss on redemption of bonds, atau bisa juga kalian lihat di income statement. Di sini ada loss on redemption of bonds sebesar 8.500. Kayak gitu. Nah, itu untuk informasi tambahan yang ke-6 terkait pelunasan utang obligasi dengan penerbitan saham preference. Selanjutnya kita masuk ke informasi tambahan yang ke-7. Perusahaan mengumumkan dan membayar dividen tunai. Nah, kalau ada informasi terkait dividen, kalian buat di account RE. Nah, kalian masukin saldo awal RE sama saldo akhir, itu dari SRP ada. Terus kalian tambahin dulu sama net income, jangan lupa. Nah, di 196.850 ini itu net income yang kita dapat per tahun 2019. Di sini kan
ada net income. Nah ini kan masih 10967.750 ya, tadi kan udah diralat. Yang ini diganti jadi 134.625 dan yang bawahnya diganti 10968.750. Nah berarti kita pakai net income, jangan lupa ditambah net income. Nah jadi kan awalnya 129 juta ditambah net income 109.68.750. Nah saldo kita kan 229.968.750 ya, sedangkan di akhir itu harus 150 juta, makanya tinggal kalian selisihin aja. Nah ketemu selisihnya 79.968.750. Nah selisihnya ini si 79.968.750 itu dicatat sebagai payment of dividend atau dividen yang kita bayarin. Kenapa? Karena untuk pembayaran dividen itu biasanya diambil dana dari retained earnings kayak gitu. Makanya di sini RE-nya berkurang sebesar 79.968.750 untuk pembayaran dividen. Nah, jurnalnya kayak gini nih. RE pada cash dividen sebesar 79.968.750 kayak gitu. Nah, selanjutnya kan karena informasi tambahannya udah selesai ya, 1 sampai 7, yang 8 itu cuma tarif pajak. Terus jangan lupa kalau informasi tambahan udah kalian masukin semua, kalian cek lagi di SOFP-nya ada nggak non-current asset atau non-current liabilities atau equity yang belum dibuka di account-nya atau dibuat di account-nya. Kita cek, berarti kan paten udah, goodwill udah, investment udah, building udah, akumulasi udah, equipment sama akumulasinya juga udah, vehicle sama akumulasi juga udah. Investment in Mercury itu karena short term berarti nggak perlu, prepaid rent short term nggak perlu, berarti ini masih masuk di current asset sampai cash, berarti untuk aset udah semua. Nah masuk ke equity dulu, share capital preference kan tadi kan udah dibuat, berarti nggak perlu dibuat lagi. Share premium nggak ada perubahan, jadi nggak perlu dibuat. Nah ini share capital, di sini kan share capital ordinary ada perubahannya dari 120 juta jadi 180 juta, dan untuk premiumnya 7750 jadi 9425. Nah karena ada perubahan kita perlu buat di accountnya, berarti kita buat di account share capital ordinary sama share premium ordinary, masukin saldo awal, masukin saldo akhir. Ini juga masukin saldo awal, masukin saldo akhir. Nah ini tinggal diselisihin aja, ada selisih 60 juta dan di sini ada selisih 1675. Nah jadi si 60 juta dan 1675 ini kita catat di statement of cash flow sebagai issuance of share capital ordinary atau penerbitan saham biasa. Nah, yang kita tulis itu sebesar totalnya, jadi SCO ditambah SPO. Jadi nanti kita catatnya itu issuance of share capital ordinary sebesar 61.675 di statement of cash flow kayak gitu. Jadi tinggal dijumlahin SCO sama SPO nya. Oke, berarti untuk share capital ordinary sama premium ordinary udah clear. Return earning udah kita buat tadi tuh account-nya. Nah selanjutnya bank loan. Bank loan kan kita belum buat. Nah kita buat juga. Awalnya itu 300 juta, akhirnya harus 100 juta, berarti kan ada 200 juta. Nah si 200 juta ini nanti kita catat sebagai pelunasan utang bank di statement of cash flow. Nanti pelunasan utang bank di statement of cash flow sebesar 200 juta. Itu untuk bank loan. Untuk bonds payable tadi kan kita udah buat di accountnya yang ini, berarti nggak usah dibuat lagi. Terus sisanya salaries payable, interest payable, income tax sama accounts payable itu kan masuk di current liability, berarti itu tinggal hitung decrease sama increase nya aja, nggak perlu dibuat di account kayak gitu. Nah itu untuk step 2. Jadi di step 2 itu kalian bikin di accountnya, terus masukin informasi tambahan. Kalau informasi tambahannya udah,
buat di account yang akun itu belum dibuat sebelumnya. Kayak tadi misalkan si SCO sama SPO kan nggak ada di informasi tambahan, tapi kan karena ini nggak termasuk di current asset atau current liability, tapi masuknya di equity, makanya kita tetap buat di accountnya kayak gitu. Nah kalau udah, baru kalian bisa lanjut ke step yang ketiga, yaitu buat statement of cash flow-nya. Nah ini ada yang ralat tadi. Oh di sini goodwill-nya diganti jadi franchise, berarti sama aja. Berarti yang ini nanti di account-nya yang goodwill kalian ubah aja jadi franchise ya, kayak gitu. Yang ini juga berarti nanti diganti jadi franchise, karena ada ralat goodwill diganti menjadi franchise. Nah sebenarnya buat informasi aja, kenapa dari kemarin tuh akun goodwill selalu diganti atau diralat. Nah sebenarnya menurut PSAK sih goodwill itu, ini PSAK terbaru, goodwill itu udah nggak boleh diamortisasi. Makanya kita dari kemarin tuh goodwill selalu diralat jadi intangible asset yang lainnya, karena goodwill itu udah nggak bisa diamortisasi. Tapi nanti goodwill itu dilakukan impairment atau penurunan nilai aset. Nah nanti untuk impairment kalian anak akun belajar juga di Inter. Nah di sini kalian masih fokus ke ininya aja, akuntansi dasarnya. Itu untuk informasi aja, kalau goodwill itu sebenarnya udah nggak bisa diamortisasi, tapi dilakukan impairment. Makanya dari kemarin tuh diralat terus goodwillnya, kayak gitu. Nah kita lanjut ke pembuatan statement of cash flow-nya. Dimulai dari COP-nya. COP-nya itu dari nama perusahaan. Terus yang kedua itu statement of cash flow strip indirect method. Yang ketiga itu for the year ended 31, ini kurang Desember ya, 31 Desember 2019. Nah kita yang pertama dari cash flow from operating activities. Formatnya selalu kayak gini ya, yang pertama dari operating, terus yang kedua itu investing, terus yang ketiga itu financing. Nah untuk operating, format pertama itu selalu dimulai dari net income. Nah si net income ini tinggal kalian ambil aja dari yang di income statement. Di sini kan ada tuh net income, tinggal kalian ambil aja. Net income sebesar 1968750. Terus amortization expense 7.500.000. Nah itu didapat dari yang step 2 tadi yang udah saya bilang. Nah ini dari jurnal 7.500.000 atau dari 2.500.000 ditambah 5 juta. Nah itu kita catat sebagai amortisasi. Untuk depresiasi sama, didapat dari the account akumulasi depresiasi. Kalian lihat di sini kan ada 7.500.000 ditambah 7 juta ditambah 39 juta, ketemu 53.500. Nah itu kita catat sebagai depreciation expense. Terus gain on sale of equipment, gain on sale of vehicle, loss on sale of building, itu didapat dari income statement. Nah di sini kalian tinggal bisa lihat angka-angkanya, gain or loss. Jangan lupa untuk gain itu kalian kurangin, untuk loss itu kalian tambahin di statement of cash flow-nya ya. Makanya di sini kalau gain itu kita minusin, kalau loss itu kita tambahin. Terus selanjutnya ada revenue from investment. Di sini juga ada di income statement revenue from investment 75 juta. Makanya karena ini revenue, makanya di sini kita
kurangin, sama jatuhnya kayak gain kan. Gain sama revenue itu kita kurangin, kalau loss itu kita tambahin. Terus ini selanjutnya loss on redemption kita tambahin dari bonds payable. Yang ini loss on redemption 8.500.000. Terus baru kalau udah kita masuk ke increase sama decrease yang udah kita hitung di step 1. Tinggal kalian masukin misalnya kayak prepaid train. Di sini kan prepaid train itu increase yang 4.500.000. Makanya kita tulis increase in prepaid train sebesar 4.500.000. Nah, terus jangan lupa juga untuk increase sama decrease kayak catatan yang udah saya kemarin kasih. Khusus untuk current asset itu sifatnya kebalikan. Misalnya kalau increase kan berarti harusnya naik ya. Nah, kalau naik kita catatnya kebalikan. Di sini kita minusin. Pokoknya kalau current asset naik kita minusin. Kalau current asset turun kita tambahin kayak gini. Misalnya decrease in prepaid insurance. Decrease kan turun ya. Nah, tapi di sininya kita catat nambahin kayak gitu. Jadi kebalikan, kalau increase kita kurangin, kalau decrease kita tambahin. Itu khusus untuk current asset aja. Nah, ini juga dari step 1 yang udah kita hitung. Nah, baru kita masuk ke current liabilities. Yang pertama increase in salaries payable. Nah, untuk current liabilities itu sifatnya searah, beda sama kayak current asset. Kalau current asset kan tadi kebalikan ya, kalau increase dikurangin, kalau decrease ditambahin. Kalau current liabilities itu searah, jadi kalau increase kita tambahin, kalau decrease kita kurangin, kayak gitu. Di sini kan increase in salaries, makanya kita tambahin. Terus decrease in interest payable, makanya kita kurangin, kayak gitu. Nah, ini dari step 1 kenaikan penurunannya, baru kalian total. Nah, nanti totalnya ketemu 47.772.500. Kalian tambahin sama net income yang di atas. Jadi 100.968.750 ditambah total dari operating activity ini semua 47.772.500 ketemu 148.741.250. Nah, si 148 itu adalah net cash provided by operating activities. Kenapa net cash provided? Karena di sini gampangnya hasilnya nggak minus. Kan hasilnya 148 juta ya, makanya kita catatnya net cash provided. Tapi kalau nanti hasilnya ini minus, itu kita catatnya sebagai net cash use. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita lanjut ke cash flow from investing activities. Yang pertama itu dari sale of equipment. Sale of equipment itu didapat dari informasi tambahan. Di sini kan tadi ada peralatan dijual ya. Atau bisa dilihat di step 2. Nah, di sini ada penjualan. Nah, untuk sale of equipment atau yang lainnya atau fixed asset lainnya, kalian fokusnya ke cash sama gain or loss-nya aja. Untuk akumulasi sama equipment gak usah dilihat, jadi fokusnya ke cash sama gain atau loss-nya aja. Di sini kan cash yang kita terima 668.700. Nah, berarti nanti di statement of cash flow yang kita catat sale of equipment-nya itu sebesar 668.700. Nah, makanya di sini kenapa kita catatnya 668.700 itu sebesar nilai cash-nya. Pokoknya kalian fokus ke cash-nya sama gain or loss-nya. Terus di sini gain-nya kan tadi udah kita catat di operating activities. Nah, terus ini pembelian. Nah, kita fokus ke cash-nya. Berarti nanti ada purchase of equipment sebesar 40 juta di cash flow-nya. Nah, di sini purchase of equipment 40 juta di minus. Terus sale of vehicle juga sama.
dari jurnal ini kita fokus ke cashnya, berarti kan ada jual sebesar 80 juta. Nah, makanya di sini sale of vehicle itu 80 juta. Terus ada purchase of vehicle 20 juta. Makanya di sini nanti dicatat purchase of vehicle 20 juta. Terus yang ketiga itu building. Nah, fokus ke cashnya, berarti sale of building yang kita catat itu 153 juta. Terus selanjutnya purchase of building yang kita catat sebesar 110 juta, kayak gitu. Nah, terus ada satu lagi yaitu dividend revenue. Dividend revenue itu didapat dari yang di informasi tambahan yang B. Nah, di sini kan di sini ada dividennya 22.500.000. Nah, si 22.500.000 itu kita catat. Nah, kan di sini ada cash nih. Kita catat 22.500. Nah, di sini kalau kalian bingung kapan nilainya nambahin, kapan nilainya kurangin untuk investing activities. Jadi kayak gini. Kan kalau investing activities kan cuma terkait sama pembelian atau penjualan atau dividend revenue ya. Nah, makanya kalau penjualan, logikanya kalau kita jual kan pasti kita nerima duit. Nah, karena kita nerima duit, otomatis cash perusahaan itu pasti bertambah. Makanya kenapa di sini kita nilainya itu bertambah untuk sales. Sama dividend revenue juga sama. Kan berarti karena kita nerima dividen, berarti kan uang kita bertambah. Makanya kita tambahin. Nah, untuk purchase kan berarti kalau kita beli, kita ngeluarin duit. Nah, karena kita ngeluarin duit, berarti kan uang cash kita berkurang ya. Makanya di sini kita minusin. Jadi logikanya gitu. Kalau jual kan kita nerima duit, makanya nambahin. Kalau beli kan kita ngeluarin duit, makanya ngurangin, kayak gitu. Nah, terus ini tinggal kalian jumlahin semuanya. Kalau hasilnya positif, berarti nanti nulisnya net cash provided by investing activities. Ketemu 92.187.500. Nah, selanjutnya kita lanjut ke cash flow from financing activities. Yang pertama itu dari issuance of share capital ordinary. Nah, itu dari step 2 yang SCO. Nah, kan tadi saya udah bilang ya, yang dicatat itu sebesar nilai SCO ditambah SPO. Jadi 60 juta ditambah 1675. Issuance of share capital ketemu 61.675 dari SCO tambah SPO. Terus payment of bank loan. Di sini kan ada 200 juta, berarti si 200 juta ini kita akuin sebagai payment of bank loan. Terus yang ketiga itu payment of dividend. Itu dari akun RE di sini. 79.968.750. Nah, itu tinggal kalian jumlahin. Nah, karena ini hasilnya minus, makanya di sini net cash used by financing activities sebesar 218.293.750. Nah, habis itu ketemu net increase atau decrease in cash. Nah, ini kalian harus sama kayak selisih di step 1. Di sini kan selisihnya 22.635.000 positif ya. Berarti di sini hasilnya juga harus 22.635.000 positif. Jadi kalau hasil ini udah sama, berarti pengerjaan statement of cash flow kalian udah benar, kayak gitu. Nah, ini tuh didapat dari yang net cash provided by operating activities 148.741.250 ditambah 92.187.500. Nah, ini karena minus, makanya dikurang 218.293.750. Makanya ketemu 22.635. Itu net increase sesuaiin sama di step 1. Terus beginning cash 50.500 itu didapat dari saldo awalnya di tahun 2018. Di sini kan saldo awalnya 50.500. Makanya di sini masukin. Terus ending cash itu dari saldo akhirnya 2019 sebesar 73.135. Pokoknya ini tiga ini harus sama ya.
dari 22635, 50500 sama 73135. Harus sama kayak di step 1 yang bagian cash-nya. Nah, kalau kalian sama, udah otomatis statement of cash flow kalian benar. Kayak gitu. Itu untuk cash flow from financing activity sama net increase atau decrease in cash-nya. Nah, terakhir, kayak yang tadi saya udah sebut juga, ada non-cash activities. Nah, ini tuh letaknya di bawahnya ending cash. Jangan masukin di statement of cash flow yang di atasnya. Jadi dia letaknya emang paling bawah. Redemption of bond with issuing preference share, yang tadi udah saya sebut. Kita bayar utang tapi dengan penerbitan saham preference. Karena nggak ngeluarin duit atau nggak ngeluarin cash, makanya kita masukin di non cash activity sebesar 100 juta. Ini sebesar si preference share-nya ya, 100 juta. Nah itu. Nah oke, jadi itu untuk pengerjaan di problem 6 cash flow ini. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih ngerti dari by chat. Intinya sih kalian harus fokus kalau ngerjain cash flow ini. Emang caranya rada panjang dan poinnya juga paling gede nanti di UAS. Makanya hati-hati jangan sampai ada salah. Kalau bisa sih lebih teliti aja. Atau nanti kalian kalau ada yang masih mau ditanyain atau masih bingung, boleh ditanyain aja, nggak apa-apa. Nah, untuk video kali ini pembahasannya sampai situ aja. Makasih yang udah dengerin. Selamat siang.